Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil muttaqin wa anzala bihi al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman jamaah salat zuhur yang berbahagia, mengamati tema kita pada siang hari ini, saya sendiri masih nanya, sebenarnya saya sendiri puasanya sukses atau tidak. Apalagi saya harus, tapi ada ukuran standar. Oke, yang pertama, kita diagnosa dulu keimanan kita ketika kita berpuasa. Sebab yang dipanggil untuk berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebenarnya setuju nggak sih sama marhaban ya syahr Ramadan? Selamat datang. Emang bener ini Ramadan ditunggu-tunggu, bener? Serius? Ramadan kita nantikan, Ramadan bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan. Aku kangen denganmu ya Ramadan. Puasanya Senin sampai Selasa. Selasa. Katanya kangen. Marhaban itu kan seakan-akan ada orang mau datang, kita sudah pengen menyambut. Harusnya Senin kemarin. Senin pas Selasa. Katanya marhaban, tapi justru pilih yang Senin, Selasa aja. Ikut yang rame-rame. Alasan klasik kan ikut rame-rame. Semestinya teman-teman nangis itu malam Senin ketika teman-teman kita pada tarawih, teman-teman nangis, harusnya udah Ramadan nih, saya udah kangen banget sama Ramadan harusnya. Itu baru amanu. Kita kan yang di mulut lain, yang di hati lain. Dah, ini permasalahan amanu nih, bicara amanu tuh beriman. Sebenarnya iman kita ini betul 100% apa masih ham-ham? Ham-ham itu sebenarnya masih naik turun ini. Kita jangan-jangan ke bawah arus marhaban, kita marhaban yang muncul itu dari para ulama yang memang kangennya serius dengan Ramadan. Kita ke bawah arus pengen nyontek ulama, tapi sebenarnya kita belum sanggup untuk mengatakan marhaban ya syahr Ramadan. Maka ketika masuk Ramadan puasa, ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu emang demen sama puasa? Demen sama puasa? Nikmat sama puasa? Apa terpaksa saya puasa? Nah, itu dulu deh di hati kita. Ini nggak makan, nggak minum, sampai ntar maghrib, emang nikmat? Apa tersiksa? Kayaknya lebih tersiksanya nih kayaknya. Nah, ya. Dan itu kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, Anda percaya dengan Allah? Percaya. Dia menciptakan? Iya, betul. Dia ngasih rezeki buat Anda? Iya. Alam semesta diciptakan oleh Allah? Iya. Semua akomodasi, transportasi Anda di dunia ini dijamin oleh Allah? Betul. Anda yakin? Yakin. Tuhan yang Anda yakini Maha Pengasih, Maha Penyayang, meminta Anda untuk puasa. Anda dalam tanda petik ingin disiksa, dalam tanda petik, ini bahasa kita orang awam, ingin disiksa dengan tidak makan, dengan tidak minum sampai maghrib. Siap? Siap. 86. Kenapa? Ini perintah Allah. Saya beriman. Begitu mestinya. Nah, ini kan udah, emang berapa hari lagi sih puasa? Maghrib jam berapa sih? Saya lapar banget ya, saya haus banget ya. Bicara keimanan kan, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apapun keputusan Allah pasti baik. Allah nyuruh puasa pasti baik. Dan sampai saat ini ada orang yang meninggal gara-gara puasa, nggak ada. Kenapa dia meninggal? Puasa, kerajinan, nggak ada. Yang meninggal kekenyangan ada. Nah, di situ dulu dah amanu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita yakini Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Memberi rezeki, sekarang minta kita untuk tidak makan dari subuh sampai maghrib, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Anda beriman? Saya beriman. Kepada Allah? Iya. Itu Allah nyuruh sholat. Siap. Allah nyuruh zakat. Siap. Allah nyuruh puasa. Siap. Kesiapan kita karena Allah. Dah, itu yang pertama. Jadi Bapak sebenarnya
Senang gak sih sama tarawih yang 23 rakaat? Terus sebenarnya ketika mau berangkat tarawih senyum apa cemberut karena mengingat imamnya aki-aki? Ya, giliran Haji Sanusi lagi. Lama banget. Padahal kan kalau bicara iman, kata Nabi kan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu riwayat man shoma ramadhana, siapa orang yang qoma ramadhana, bangun malam banyak ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah ampunkan dosanya. Allah ampunkan dosanya. Saya beriman dengan Allah, saya beriman dengan Rasulullah. Semakin saya lama salat tarawih, semakin saya banyak salat malam, maka kemungkinan saya punya kans untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi dosa saya yang banyak, demi diampuni, saya sholat. Imamnya siapapun, bodo amat. Mau Haji Sanusi, Haji Arif, Haji Komeng, bodo amat. Yang lagi naik daun kan Haji Komeng, ya. 3 juta suara dengan pose yang luar biasa. Yo. Itu kalau bicara keimanan, tapi selama masih jangan sembahyang di At-Taqwa, di ABC, di Tarawih, jangan lama. Jam cuma 8 rakaat. Ini Pak, kita kadang-kadang kan begitu Pak ngomongnya. 8 rakaat Muhammadiyah, 23 rakaat NU. Pak, 8 rakaat hadis riwayat Aisyah. 20 rakaat hadis riwayat Sayyidina Umar. Jadi yang 8 rakaat ikutin Aisyah, sahabat Nabi, istri Nabi. Yang 20 rakaat ikutin Sayyidina Umar, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin. Ini dua-duanya orang keren. Yang 8 ikut orang keren dijamin masuk surga, yang 20 ikutin orang keren dijamin masuk surga. Kita jadi masalah. 8 Muhammadiyah, 20 NU. Ini jadi ribet nih. Nah, karena terlalu pendek tuh, jalurnya terlalu pendek. Pakai kunut NU, kagak pakai kunut Muhammadiyah. Yang pakai kunut mengikuti Imam Syafi'i, ulama keren. Yang kagak kunut ikutin Imam Maliki, ulama keren. Jadi yang kunut, yang tidak kunut juga itu sama kerennya. Haji Sanusi jadi imam lama, tetap menghadap Allah, diampunkan dosanya berdasarkan hadis yang tadi. Haji Arif jadi imam, cepet banget. Mulai setengah 8, jam 8 selesai. Luar biasa. Itu juga menghadap Allah. Kalau iman yang berbicara, sebenarnya imamnya siapapun, udah begitu belum kita? Sebelum kita ukur kita sukses apa enggak puasa kita. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Sebenarnya ketika Ramadan Bapak nungguin apa sih? Sama yang mau ditungguin itu apa? Yang keren di Ramadan menurut Bapak itu apa? Ajan maghrib, es kelapa. Nah, maka saya bercanda di mana-mana kalau sore-sore ntar ada orang ngabuburit ditanya mau kemana Mas? Nungguin maghrib ditungguin, emang nggak datang? Maghrib ditungguin atau tidak ditungguin pasti datang. Ngapain ditungguin maghrib? Di rumah aja juga nggak datang. Tapi kan rata-rata ke situ maghribnya, sahurnya, bangun sahurnya berat. Tahajudnya berat, tarawihnya berat, laparnya berat. Lalu yang nikmat nih yang mana? Cuma berbuka doang yang nikmat. Itu dari segi keimanan tuh. Itu sepertinya kita, saya doang dah. Kalau teman-teman alhamdulillah kan imannya udah kemana tau lah. Pokoknya udah bukan main, gak bisa dihitung dah. Ini dari segi keimanan sendiri kita. Yang pertama. Yang kedua, coba lihat. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Setelah iman kita ngomongin takwa. Nah, apa sih takwa? Takwa itu orang beriman tidak otomatis bertakwa, tidak. Orang beriman masih disuruh bertakwa. Lihat khatib Jumat kalau bilang, ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah. Beriman, bertakwalah. Maka orang beriman belum bertakwa. Orang beriman harus bertakwa. Kenapa? Sebab nanti surga dipersiapkan bukan buat orang beriman, tapi buat orang bertakwa. Iman dan takwa. Kalimatnya lihat Quran. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda menuju ampunan Allah, bersegeralah Anda menuju surganya Allah yang dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa, bukan yang beriman. Ternyata Quran juga akan bisa menjadi petunjuk ketika hudan lil muttaqin, bukan hudan lil mu'minin.
hudan lil muttaqin. Berarti iman itu modalnya, takwa itu pembuktian bahwa Anda beriman. Ada nggak orang percaya bahwa kagak sholat itu dosa? Percaya dia, tapi nggak sholat. Ada nggak? Banyak. Berarti ini orang beriman tidak bertakwa. Ada nggak orang yang hari ini yang dia yakin puasa itu wajib, kagak puasa dosa? Dia yakin itu iman, tapi nggak puasa. Ada. Yang hari ini uncang-uncang kaki sekarang di warteg sebelah tuh, tapi orang Islam. Ada nggak ibu-ibu yang tahu bahwa tutup aurat itu wajib? Dia tahu, dia paham, tapi dia nggak kerjain. Ada. Itu beriman tapi tidak bertakwa. Puasa ini ingin membawa kita kepada takwa. Apa itu takwa? Dengan ikhlasnya, dengan santainya, dengan nyamannya mau mengerjakan perintah Allah. Itu namanya takwa. Salah satu medianya adalah puasa. Puasa itu kan luar biasa, Pak. Semua perintah ada semua di puasa itu. Perintah sabar ada di puasa. Ya allazina amanu taqullaha wa allazina amanu sabiru wa rabitu isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabarlah, sabar itu ada di puasa. Di Ramadan ini sabarnya luar biasa. Yang paling sabar nungguin maghrib kan? Nah, sama nungguin imam taraweh, sama nungguin kapan hari raya Idul Fitri, nungguin THR turun. Nah, itu yang paling sabar. Nah, sabar di situ. Ya allazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ngomong yang baik-baik. Di puasa diajarkan kita jangan ngomong yang sembarangan. Sampai ujungnya nanti disuruh zakat kita. Nah, kata takwa ini nih, kata takwa imtitsalul awamir wa tinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Diagnosanya begini diagnosanya. Kalau puasa kita ini sukses, maka besok di luar puasa Bapak Ibu tidak perlu lagi dibangunkan tahajud, udah bisa bangun dan nyaman. Nik la'allakum tattaqun. Jadi besok ini, sekarang kan masih ada istilah sahur di masjid. Kadang-kadang ada yang bawa ember-ember rusak, ubrak sahur, ubrak. Nah, ada yang pakai pantun tuh di media sosial ya, yang udah dianget-angetin, kalau udah bawa ke masjid, bagiin sini, kata yang bangunin sahur. Sekarang nih, kalau bapak, saya dan ibu-ibu sukses dengan puasanya, maka besok tahajudnya tidak perlu dibangunin, bahkan alarm tidak perlu. Kenapa? 30 hari sudah dibiasakan bangun malam. Tahun lalu begitu, udah belum. Berarti dalam tanda petik ini masih belum sukses, bukan gagal, belum. Nah, besok di ujungnya nih, Bapak Ibu akan dalam tanda petik dipaksa untuk zakat. Keluarkan itu beras, keluarkan itu uang, keluarkan itu rezeki Anda. Maka puasa yang sukses besok, Bapak Ibu akan nyaman dengan sedekahnya. Asik aja dengan sedekah. La'allakum tattaqun. Hari ini Bapak Ibu dipaksa dalam tanda petik baca Quran, karena ibadah paling baik ketika Quran, baca. Nanti di luar Ramadan Bapak Ibu punya jadwal khusus. Kalau ya tidak dibaca itu akan ada kodonya. Habis subuh baca Quran, ternyata ada kesibukan, akhirnya dibaca habis duha dengan sendirinya. Kalau itu ada, maka dianggap sukses. Tapi ini enggak jalan kalau tidak ya ayyuhalladzina. Yang terakhir, Pak. Itu ayatnya, ya ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu apapun perintah Allah, bayangan kita ini berat, ini mahal, tapi karena perintah Allah tetap dikerjakan. Haji, berapa duit haji? 25.500.000, berangkatnya 27 tahun ke depan. Mahal, udah bayar yang mahal, nungguinnya lama, sekarang syaratnya luar biasa, kesehatannya luar biasa sekarang. Yang punya penyakit gula sekian nggak boleh berangkat, yang punya penyakit ini boleh berangkat, harus diturunkan dulu baru bisa ngelunasin. Tapi orang segini mahalnya tetap aja dikerjain. Kenapa? Itu namanya haqqo tuqatih. Umroh, berapa duit umroh? 30 juta 9 hari, 35 juta 12 hari, berat mahal, tapi orang mau kerjakan haqqo tuqatih. Apa perintah lagi? Sabar.
biar susah, duit kurang, jangan ngeluh. Dikerjain itu, karena perintah Allah. Ya kalau sekarang nih Bapak, udahnya puasa, badannya sehat, duitnya banyak, aman. THR udah kebayang 10 kali gaji. Gaji siapa tahu, pokoknya 10 kali aja. Nah, udah kebayang, ya aman, itu mah aman. Kan yang bisa sabar itu mohon maaf nih, yang ntar buat berbuka saja masih nyari. Saya lagi parkir di sebuah toko nganterin istri, ada tukang parkir ngaku mas saya udah tua. Umurnya dia bilang 73 tahun. Ustadz, kerja di mana yang bisa nerima umur 73 tahun? Nggak ada kan? Nggak ada. Maka saya cuma begini nih, ada truk lewat, ini lewat terus dibagi 2.000, dibagi 1.000. Kadang-kadang ada yang bagi Ustadz 2 biji uang logam, 200, 400 perak. Kita terima aja, orang kita butuh. Maka makan saya cuma dari sini. Jadi kalau pagi-pagi siang nih udah dapat ukuran beli nasi di warteg, pulang. Bayang Johor tidur. Ntar asar sampai malam nyari buat makan malam sama makan besok pagi. Tapi tiap hari dia kerjain. Kenapa? Anak saya sudah ada keluarganya. Ini doang, istri udah nggak ada, tinggal saya doang. Ya ini aja nyari duit. Yang kayak gitu tuh sabarnya luar biasa. Nah, tapi kan walaupun pahit dikerjakan, terus dikerjakan, begitu aja. Nah, walaupun omongan itu sebenarnya saya paham. Dia sebenarnya meminta sesuatu sama saya, cuma nggak berani ngomong. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Masih kenal Ustaz? Ya kenal lah bang. Ustaz dulu kecil? Ya, iya, dulu kecil, sekarang tua. Nah, coba ada ngomong segala macam. Sebenarnya itu yang diharapkan, cuma dia cerita. Saya bilang begini, orang kalau nggak putus asa ketemu rezekinya. Kadang-kadang Ustaz jam 8 saya pulang, udah dapat saya pulang. Kalau nggak jam 9 malam, 9 pulang buat besok sarapan pagi. Yang buat sarapan pagi nyarinya malam, yang bukan makan siang nyarinya pagi. Hari itu. Tapi kan terus dikerjakan. Teman-teman kerja di sini udah berapa tahun kan? Kan kerjaan yang dalam tanda petik membosankan. Itu aja kerjaannya. Datang itu. Tapi terus dikerjakan. Ibadah juga begitu. Malam ngantuk, puasa lapar, terus dikerjakan. Hakku tukot. Nah kalau udah begitu tuh, nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada saatnya teman-teman akan diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala wa antum muslimun. Teman-teman belum meninggal dunia tapi sudah bisa pasrah terhadap aturan main Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin jenguk orang sakit yang dia hanya bisa tiduran saja. Ukurannya masih paman saya dari istri. Dia nggak bisa bangun, tidur aja gitu. Celentang aja habis dimandiin sama anaknya. Saya datang ke situ, senyumannya tidak berubah seperti dia sehat. Omongannya tidak berubah seperti dia sehat. Bercanda tidak berubah seperti dia sehat. Padahal dia habis masuk ruang HCU selama 1 minggu karena gula darahnya terlalu tinggi. Nah, dia cerita begini, gua diseksa lemari. Makanan kagak ada garamnya, gua dikasih. Sambil senyum, sambil tawa. Istrinya ngomong, ketawa, dia tawa. Istrinya dalam tanda petik, "Encing lu tuh bewel banget." Dia sambil senyum bilang, "Ya gua sakit, wajar aja gua bewel." Asik aja gitu. Saya melihat ada muka ikhlas di wajahnya. Ini orang ikhlas amat yang sakit. Kita datang bukan yang ngeluh. Obatnya apa ya? Enggak begitu. Sehat pulai, sehat sih. Nomari kita di rumah sakit, diseksa. Agak enak makanannya. Karena mau gimana sih? Karena mau gue minta gado-gado, ketoprak, apa aja diminta. Tapi nggak bisa bangun. Lontang aja. Tapi di wajahnya itu saya lihat, subhanallah. Ini mungkin yang kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda jangan meninggal kecuali Anda akan bisa pasrah, menyerahkan diri. Siap ya Allah. Emang orang hidupnya harus sakit. Nah, saya pernah ketemu orang yang mohon maaf Pak, sesusah-susahnya. Kalau udah tua mata dia sesusah-susahnya. Itu datang ke rumah sambil senyum gitu. Bisa minjem duit ngaji. Nyai, iya, buat apaan? Buat makan hari ini belum ketemu. Nyapa-nyapanya, gocapanya. Sambil senyum, enggak sambil nangis enggak. Ada nyai nggak usah minjam, tuh pakai aja, nggak usah minjam. Gue jadi kagak enak ini. Nggak apa-apa nyai, makasih ya, pulang aja. Itu wajahnya itu. Saya bilang ada orang-orang
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ketemu juga Pak orang yang sakit yang kau datang, gua nggak bisa jalan. Ada Pak. Doain gua ya kalau gua kagak ada umur, itu anak gua tolong diurusin. Banyak Pak anaknya Pak. Aduh, ada yang gitu. Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau puasa kita ini sukses nih, la'allakum tattaqun, maka kita menjalani kehidupan kita persis seperti wali Allah. Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak punya rasa takut, tidak punya rasa duka cita. Biasa-biasa saja. Presidennya mau Prabowo kek, mau si Janggar kek, pokoknya siapapun biasa-biasa aja. Kenapa? Sebab wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu puncaknya dari takwa, yang salah satunya mulainya adalah dari ibadah puasa. Simpulannya Pak, sukses atau tidak sukses ibadah puasa kita dimulai dari diagnosa iman kita. Sebenarnya kita suka nggak sih sama puasa ini? Jawabannya masing-masing aja ya Bapak Ibu di hati. Sebenarnya kita suka nggak sih sama puasa ini? Demen nggak sih? Nyaman nggak sih? Sebenarnya. Ini kalau gue bukan orang Islam mah ya, kalau gue bukan tinggal sama mertua mah ya kalau gue bukan, jangan-jangan begitu, jangan-jangan. Sebenarnya kita demen gak sih Pak sama Ramadan sebenarnya? Ini Ramadan semakin bahagia apa semakin pusing sih sebenarnya? Harusnya kan semakin bahagia, harusnya. Ini kan yang harus, kalau dipertanyakan, Ustaz, saya kok sama Ramadan kayaknya beban ya. Kenapa ya? Itu tuh yang harus didiagnosa tuh. Mestinya Anda bahagia, tapi Anda beban. Iya, sebab Anda puasanya selalu mikirin, ntar buka pakai apa, sahur pakai apa. Padahal di agama nggak ada begitu. Buka apa saja namanya buka, sahur pakai apa saja namanya sahur. Kita nggak begitu. Nah, yang kedua, yuk, ini ada nilai takwa. Takwa itu adalah pembuktian bahwa kita beriman. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah dalam tanda petik, padahal kita nggak suka tapi kita paksa? Tahajudkah namanya, sedekahkah namanya, hajikah namanya, umrohkah namanya? Maka memang ada bahasa memaksakan diri di jalan Allah, itu namanya jihad. Nih Ramadan Pak, besok hari Jumat, coba dapat paksain Pak. Bapak biasa kalau hari Jumat kotak amal naruh berapa? 20.000, 5.000, 10.000 gitu deh. Besok kagetin Pak, 100.000. Itu paksa tuh. Besok DKM lihat kotaknya mana yang menang. Lembaran 100, 50, 20, apa 2.000. Kalau masih 2.000 juga berarti gagal puasa. Kagetin aja Pak, kagetin sih maksud gini. Coba nih selama 4 Jumat 100.000. Ada masalah nggak dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Makin susah nggak rasanya? Langsung melarat nggak? Lebaran nggak pulang kampung nggak? Jangan-jangan nggak Pak? Biasa-biasa aja. Cuma kita ketakutan doang. Itulah alakum tetap. Terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satunya yang menyebabkan kita ibadah itu sukses ketika kita sudah menyerahkan diri dengan aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun aturan itu tidak memihak kepada kita, tapi memihak kepada orang lain atau bahkan memihak kepada musuh kita. Misalnya perintah Nabi, silman qata'aka wa'fu man dhalamaka wa'ti man haramaka. Sambung orang yang memutuskan satu rahmi kepadamu. Sambung. Jadi orang marah sama kita, bodoh amat, gue mau datang aja ke rumahnya, assalamualaikum. Kan gak enak tuh. Wa'fu man dhalamaka, maafin orang yang salah kepadamu. Yang salah orang, dia betul dia yang salah. Dia juga ngakui dia salah, tapi kita sanggup mengatakan, udah, saya maafin, beres aja udah. Yang parah apa yang terakhir? Wa'ti wa man haramaka, bagi sesuatu orang yang benci kepada Anda. Ada orang benci di rumah, datang ke rumahnya, apa aja bawa. Luluh Pak orang. Terus dia bilang begini, ini kita berantem nih sama saudara kita, sama abang kita, sama adik kita, sama paman kita, ribut. Tiba-tiba yang kita musuhi itu, atau kita punya jual tanah 2 miliar, abang kita bagi duit 100 juta. Kira-kira nolak apa meluk? Bang, saya habis jual tanah no bang, warisan baba yang abang juga dapat 2 miliar, nih abang saya kasih 200 juta. Kira-kira tuh, kira-kira. Itu berat tuh. Tapi wa antum muslimun, tetap dikerjakan. Saya Pak ketemu siapa aja yang dalam tanda petik saya tahu dia benci sama saya, itu maksanya luar biasa. Cium tangan, salaman, tanya, cium tangan, salaman, tanya, bagi, cium tangan, salaman, tanya. Itu berat Pak.
Tapi ya untuk membiasa wala tamutunna illa wa antum muslim. Saya kira ini materi kita hari ini sebagaimana luar biasa, bukan biasa, barangkali ada jamaah yang perlu didiskusikan lebih lanjut tentang masalah yang kita bicarakan atau masalah lain yang lebih luas. Dipersilakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Ini edisi spesial ya, edisi Ramadan. Baik, jamaah sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri kajian? Bapak-bapak, ibu ada yang nanya? Kalau nggak ada, saya Ustaz yang nanya. Ya. Begini Ustaz, tadi kan ada sedikit disinggung terkait dengan orang tua yang sakit. Nah, kebetulan saya langsung kepikiran, seandainya orang tua kita punya hutang puasa dan orang sudah meninggal tapi belum bayar, apakah pembayarannya hanya pakai fidyah atau bisa dibayar dengan kita mengganti puasanya? Dan kita kalau mau menghitung puasanya berarti kategori hitungnya seperti apa? Apa kira-kira? Atau kita bisa hitung secara pasti? Atau kita ikhlasin aja kalau dia tidak puasa? Itu aja Ustaz pertanyaan. Terima kasih. Iya, yang menyebabkan orang tua kita meninggalkan puasa itu apa dulu? Pertama misal, orang tua sakit Ustaz, kagak kuat puasa. Orang sakit boleh meninggalkan puasa. Sakitnya gimana? Kalau sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya, maka jangan bayar fidyah. Tunggu aja sembuhnya. Sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia diwajibkan membayar fidyah. Itu dulu tuh. Saat orang tua saya brengsek dulunya. Nah, emang malas orang saya mau puasa. Udah dikata apa juga jam 10 ngopi aja ngopi cuma. Kalau kagak ngopi kayaknya bisa mati cuma itu. Meninggal Ustaz. Dari kapan itu? Udah lama banget. Yang kayak gini ini wajib puasa, maka selain difidyahkan, ahli warisnya boleh mengganti puasa buat orang yang semacam itu. Shoma waliyuhu, maka walinya boleh berpuasa. Berapa lama ya Ustadz? Dikira-kira saja. Kayaknya dia dari muda ada Ustadz. Anggap dah baliknya umur 15 tahun, meninggalnya umur 60 tahun, berarti ada 45 tahun, kali 30 banyak. Bagi-bagi dah, yang anak pertama, yang anak kedua, yang ada ketiga, setiap puasa Senin Kemis niatin buat bapak ya, niatin buat bapak ya, setiap puasa. Jadi ya anak puasa Senin Kemis bukan puasa Senin Kemis, tapi puasa qadha. Ini kalau orang tuanya dalam tanda petik menurut kita emang malas. Tapi kalau dia sakit kagak sadar, emang nggak wajib puasa. Tidak perlu diganti, karena tidak wajib, cukup dengan bayar fidyah. Nah, ada lagi. Cukup ya. Buat materi kita besok harus ada papan tulisnya nggak? Besok. Mau ngitung warisan mah gampang Pak, yang penting ada warisannya dulu. Kita capek-capek ngitung, yang meninggal punya utang banyak kan? Jadi kalau besok ada papan tulis, boleh pakai papan tulis sekedar latihan aja ngitung warisan, kapan-kapan dapat warisan, kapan-kapan. Cukup ya? Mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahhi ajsadana fi Ramadan wa qawi abdanana fi Ramadan wa khallis a'malana fi Ramadan. Allahumma arzuqna zuhdal ibadah wa ni'mal ibadah fi lailatina wa ayyamin min Ramadan ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.